smart contract yang tidak ada siapapun bisa menyentuh atau mengubah sistem ini. Ini yang harus difahami sama teman-teman. Saya ingatkan sebuah historical di layer pertama bahwa ada namanya smart contract disebut token contract. Nah, kemudian pada layer kedua ada mining contract. Nah, pada layer ketiga ada equity contract and game contract. Ya. Nah, di layer satu ini kita mungkin nggak mengalami. Ya, di layer 2 itu mulai ada airdrop yang 500 miliar koin itu. Ya, 500 miliar koin dengan harga waktu itu antara di bawah Rp1 sampai Rp1, Rp2. Kita nggak mengalami itu karena itu di bulan April, Mei, Juni. Ya, nah ketika di bulan kita itu baru join di bulan Juli ya, di bulan Juli. Sorry, itu Pak Zamri bulan Juli. Pak, itu bulan Juli itu masih airdrop juga tuh. Nah, begitu di bulan Agustus ke atas kita mulai pada gabung ya, itu sudah masuk di layer keempat. Nah, di layer keempat ini ya, makanya kita kan kalau apa namanya, salah satunya kita kalau main game 1 menit nanti nyala lampunya. Nah, itu tanda mining gitu kan ya. Sehingga koin sekarang sudah tercipta di atas 1 triliun. Sehingga dia auto masuk layer kelima yang disebut hash rate certificate contract ini. Gitu ya. Nah, hash rate certificate contract ini dia cara untuk miningnya dia harus ada koin pendamping ya, bahasa gampangnya ya, dengan jumlah yang sama berada di dompet. Yang mana itu sebagai kunci untuk unlock dari mining kita. Dan ini sudah jalan di hari kedua masuk hari ketiga. Hari pertama itu teman-teman banyak yang dapat semuanya itu hampir 1,8% tuh hari pertama. Di hari kedua yang kontrak 1 tahun ya, saya bicara ya kontrak 1 tahun. Di hari kedua kita dapat di 1,2. Kenapa? Karena di sini sistemnya itu daily active user. Jadi bagi orang yang nggak aktif, maka nanti profitnya akan dibagi pada yang aktif. Kalau banyak yang aktif, profitnya mengecil, hasil miningnya. Jarang yang aktif, hasil miningnya membesar. Gitu ya kira-kira perbandingannya. Jadi di sini juga akan ada fluktuasi di dalam hasil mining setiap hari. Kontraknya sama karena ini tidak ada perubahan ya, hanya mekanisme miningnya saja yang berubah ya. Jadi contoh kalau Anda misalkan kalau Anda stakingnya atau pledge, bahasa kita pledge ya. Kalau Anda pledge-nya itu 100.000 BB, maka Anda harus ada di dompet senilai 100.000 BB. Itu hanya di dompet ya. Itu pun bisa dijual kapan aja. Tapi ketika mau melakukan klaim, nah, maka dipastikan harus ada 100.000 BB. Nanti klaim itu akan diubah menjadi voucher amount selama 1 jam 40 menit. Nah, setelah itu baru akan kembali. Akan klaim lagi, akan kembali di dompet seperti yang teman-teman sudah lakukan. Tadi udah pada kasih testimoni di grup. Dan beserta hasil miningnya itu. Ya, yang hari kedua nilainya kurang lebih 1,2% ya. Nggak tahu hari ini. Jadi logikanya kalau banyak yang aktif, maka hasilnya itu akan dibagi-bagi. Sama seperti konsep staking pool kolam ikan yang saya selalu bilang. Sedikit yang mancing, maka banyak banyak dapat hasil ikannya atau hasil miningnya. Banyak yang mining, banyak yang aktif, maka sedikit hasil kolam ikannya. Nah, perlu diketahui, kalau Anda tidak melakukan klaim, maka tidak akan terjadi akumulasi. Jadi di sini mekanisme ini yang secara auto yang memang sudah daripada awal kontrak ini ada, cuman belum waktu sampainya. Kenapa? Karena saya pun belum bisa menjelaskan ketika belum sampai. Karena ketika sudah sampai, kita harus bisa menjelaskan karena kita sudah mencoba teknikal gitu ya. Kalau dulu kita bahas pun kita bingung, nggak ngerti gitu ya. Tapi ini semua ada dari semenjak proyek ini berjalan. Jadi bukan dadakan berubah, bukan ya. Nah, ini adalah layer 1, 2, 3, 4, 5. Nah, next coba.
Next slide. Nah ini ya, BB Certificate Hash Rate. Nanti ada sebuah video yang sedang diubah bahasa, ya. Ada video yang sedang diubah bahasa. Nanti setelah itu, apa namanya, Anda bisa pahami ya. Ada video tentang penjelasan hash rate ini. Nah, ini ada satu pertanyaan yang bagus. Adakah ini berubah ke layer 6, 7, 8? Nah, oke. Yang saya lihat, yang saya tahu di white paper itu kita ada supply totalnya 10 triliun. Nah, di 1 triliun pertama sudah habis, makanya masuk ke apa namanya, ke lapis kelima ini, hash rate ini yang total alokasinya itu 6 triliun lebih. Jadi 6 tambah 1 berarti 7 triliun ya. Oke, nggak tahu itu nanti, tapi mungkin dalam waktu yang lama, misalkan ada smart contract yang berikutnya 78, menurut saya sih sepertinya nggak ada. Tapi nanti saya akan double check, adakah yang ke-7, ke-8, dan ke-9? Enggak, karena total supply-nya hanya 10 triliun aja koin kita ini. Yang layer ini, sekarang ini akan dialokasinya 6 triliun lebih. Jadi yang ini akan panjang, lama nih waktunya nih. Ya, cuman smart contract yang ke-7 nanti saya akan tanya pada bagian support dan saya akan jawab. Yang ke-6 misalkan ya. Tapi sekali lagi logika saya ketika saya melihat, coba bisa ada next lagi nggak, bro? Next. Next. Lagi next, bro. Lagi Haris. Lagi. Lagi. Saya mau lihat ya. Lagi. Ini terakhir, Kak. Next. Ini terakhir. Oke, ada yang 6 triliun dibagi kedua ke game berapa itu tuh waktu itu kamu pernah lihat nggak? Ada di mana tuh? Ada tuh. Kalau bisa kamu share itu bagus tuh. Slide-nya cuman ini sih, Kak. Ada. Bukan yang ini. Ada di slide sebelumnya. Ada di PPT yang lain. Coba kalau ada. Ya nanti nggak apa-apa ya. Nanti aku bisa share di grup. Ya Oke. bahwa sekarang ini di layer kelima yang auto smart contract hash certificate. Ini. Ya ini. Ya betul. Nah ini lihat ya kalau Anda zoom di layer ini itu ada 6,1 triliun alokasinya. Ya, jadi ini panjang karena yang 1 triliun pun itu kemarin habis dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober 7 bulan. Kalau yang ini 6,1 ini nggak tahu waktunya berapa lama. Ya bisa cepat kalau komunitasnya rame, mungkin 5 bulan, 6 bulan, setahun mungkin ya gitu ya. Nah, tapi berarti kalau ini ditambah 1 triliun berarti kan 7 triliun kan ya. Nah, total suplainya kan 10 triliun, berarti masih ada 3 triliun lagi tuh. Nah, itu nggak tahu tuh nanti cara pengeluarannya gimana. Apakah ada di apa namanya di smart contract ini untuk the next how to release 3 triliun itu ataupun apa nanti saya belum bisa jawab. Nanti saya akan tanya ya. Kalau memang perlu dijawab sekarang saya akan tanya supaya tahu gambaran ke depannya ya. Yang jelas masih ada sisa 3 triliun supply. Ini logika saya ya. Oke, yang mau tanya silakan tanya ya. Sekarang kita open pertanyaan. For anybody, silakan boleh tanya. Cukup? Paham? Coba saya mau tanya satu-satu. Ya, karena biar semuanya bisa mengerti. Saya mau tanya Pak Dedeng, dibuka mic-nya dulu Pak Dedeng. Pak Dedeng paham? Paham, Pak. Oke, terima kasih. Ada yang mau ditanya? Sementara belum ada dulu, Pak. Cukup ya. Cukup. Thank you. Elora, silakan buka mic. Halo Pak, Mhm. ada suaranya? Ada, dengar. Tadi mau nanya ini kalau stakingnya makin lama, makin banyak,
profitnya makin ini mengecil gitu apa gimana? Oke, gini loh, Ra, ya. Jadi kontraknya itu ada harian, ada bulanan, ada 2 bulan, 60 hari, 90. Yang paling lama itu 1 tahun, Laura. Kontraknya ya. Ya. Nah, berapapun stakingnya kita, itu tergantung pada kontraknya. Kalau kontraknya makin lama, itu hasil miningnya makin besar. Jadi bukan nilai kecil besarnya staking, bukan. Tapi dari nilai kontraknya. 100.000 BB dengan 1 juta BB, asal dikontrak 1 tahun yang sama, maka hasilnya sama, 1 komaan sekarang ini. Gitu loh. Jelas nggak? Oke, oke. Oke, tapi yang penting Laura, sekarang ini mekanisme auto ini yang sertifikat ini, kalau kita staking 100.000 BB di dompet harus simpan 100.000 BB ya. Tujuannya ini sebagai kunci, bahasa gampangnya untuk mengambil hasil penambangan yang nanti akan dijadikan voucher amount untuk sebagai validator selama 1 jam 40 menit. Nah, nanti setelah itu diklaim lagi, maka nanti 100.000 yang sebagai kunci itu akan kembali ke dompet. Beserta hasil miningnya yang sudah diberikan langsung waktu dikunci itu. Oh iya, Waktu Pak. dikunci itu hasil miningnya langsung masuk dulu. Baru nanti 1 jam 40 menit, baru 100.000 yang pendampingnya itu akan diklaim lagi ya. Ada klaim lagi di bawahnya, jadi ada dua klaim. Nanti akan kembali ke dompet. Oke, kalau misalnya itu untuk yang banyak mancing itu profitnya gimana? Misalnya makin banyak mancing gitu. Makin banyak mancing ya. Oke, maksudnya begini Laura. Semakin banyak yang staking di BB ini, maka persennya bisa turun. Nah, Contoh, itu turun, ini sudah jadi ini udah 2 hari nih, udah berjalan nih. Jadi udah ada bukti nih. Hari pertama karena masih banyak yang bingung tuh, sehingga yang mancingnya sedikit, yang stakingnya sedikit, ataupun yang klaimnya sedikit gitulah ya, atau yang aktifnya sedikit. Maka kemarin itu dapatnya 1,78% tuh kontrak yang 1 tahun ya. Saya bicara kontrak 1 tahun nih. Kontrak yang paling keren. Nah, hari ini mungkin udah Pak Dedeng udah paham, semua udah paham, satu dunia udah paham gitu ya, banyak yang udah paham, sehingga sekarang ini dapatnya 1,2% 1 hari. Boleh jadi Iya. besok naik, boleh jadi turun. Jadi ini sebetulnya bukan masalah, karena dihitung-hitung 1 bulan pun kita dapatnya puluhan persen, betul nggak? Nah, bisnis apa atau investasi apa yang 1 bulan bisa dapat puluhan persen? Apalagi kalau koinnya naik. Karena sudah berkali-kali nih histori juga nih. Koin Pak Dedeng ya, contoh itu dengan tim yang awal-awal tuh beli pernah di Rp6, naik Rp13, turun lagi sempat Rp7 atau apa, naik lagi Rp12, turun lagi Rp4, naik lagi Rp8, sekarang turun lagi Rp5, nanti naik lagi mungkin berapa rupiah. Banyak yang sudah mengalami itu. Sehingga itu pun enak untuk dilakukan namanya trading di exchanger ataupun scalping. Karena jadi banyak yang melakukan itu dan untung untung cuan itu untung lain ya, untung lain itu side income. Oke, Laura, silakan. jadi berarti itu tuh kan tergantung stabilitas si koin juga ya. Jadi si persentasinya tergantung sama stakingnya tergantung stabilitas koinnya juga apa enggak? Sebentar. Nilai si koinnya gitu maksudnya. Misalkan Nilai stabil kan. nilai BB, BB, koinnya BB, BB. BB-nya naik turun Ya, maksud kamu gitu? ya itu naik turunnya ngefek nggak ke profit stakingnya? Oh, Enggak, enggak. enggak. Nah, itu hal yang tersendiri. Jadi Oh. kalau BB naik turun itu nggak ada bedanya kayak Shiba Inu, nggak ada bedanya kayak Bitcoin, nggak ada bedanya kayak Ethereum, tergantung sama pasar, paham nggak? Bukan maksudnya apa kan itu nanti profitnya tuh misalnya nilainya Rp50 misalnya terus naik lagi 100 berarti kita persentase stakingnya tetap dari si 50 100 itu per harinya gitu kan ya Pak? Hmm, Oke, jadi saya Atau ulang ya, saya ulang ya. Kalau Lora stakingnya 100.000 BB, oke, Lora kontraknya berapa lama nih? Pilih yang satu berapa tahun lama? ya, misalnya satu Satu tahun. tahun, itu yang paling bagus, oke.
Maka yang 1 tahun itu hari kemarin dapatnya 1,2%. Ya udah, Lora akan masuk di dompet 100.000 dikali 1,2%, berarti 12.000. Itulah kira-kira. Terus apa yang mau ditanya? Misalnya nilai BB-nya turun gitu, turun. Ya oke. Oke, 12.000 itu kan dalam bentuk BB, bukan dalam bentuk rupiah. Jelas ya. Ya. Maka kalau 12.000 itu nilai BB-nya di pasar itu Rp10, berarti 12.000 kali 10. Berarti Oh jadi Lora dapatnya 120.000. Gitu kan ya. Tapi kalau BB-nya itu nilainya Rp5, berarti 12.000 kali 5, berarti 60.000. ya berarti sesuai nilai si koin juga berarti ya. Pasti, karena koin itu nilainya yang menentukan pasar. Ini ilmu kripto. Udah umum. Kalau Nggak ada. persentase Ini nggak berubah gitu ya Pak ke kitanya. nggak. Pak, ya. Presentasi bisa berubah bukan berdasarkan nilai naik turun koin, bukan, nggak Nah itu nyambung. kirain tuh kirain dari Itu nggak, presentasi koin itu naik turunnya dari jumlah manusianya. Kan manusia itu yang mancing 1.000 orang, ya mungkin hasilnya kecil, dapat ikannya, tapi besok tiba-tiba orang nggak ada yang mancing, cuma 500 orang, ya dapatnya gede. Oke, Itu berarti yang kalau mau untung bicara presentasi. yang baru-baru ya Pak. Misalnya yang belum banyak untungnya gede ya. Kalau udah makin banyak dia makin kecil gitu betul Pak. Yang baru-baru, yang baru-baru sama yang lama-lama nggak ada perbedaan. Oh nggak ada. Oh. Nggak ada. Ya maksudnya kita join baru kan masih sedikit dapatnya gede. Nanti kalau udah komunitas banyak banget Nggak, ya, nggak. nggak, Oh. nggak. Oh, nggak juga. Maksudnya sekarang ini kita masih di barisan orang-orang baru apa orang lama gitu maksud kamu? Bukan, Atau jadi kan gimana? Bapak bilang semakin satu kolam kan yang mancing 1.000 berarti makin sedikit. Kalau yang mancingnya dikit tuh banyak profitnya gitu kan ya. Pasti, Lanjut. Iya berarti pasti. nanti Yang semakin banyak awal, tuh Pak. memang berarti bakalan mengecil kita tuh gitu ya Ya. Pak. Lama-lama makin rame, makin kecil. Sekarang kita Iya. di Hasret ini kita rombongan yang baru hari kedua. Oke, oke. Jadi sekarang ini waktunya bagus. Karena apa? Karena pertama koinnya masih murah. Kedua, hasil staking hariannya masih gede. Iya, Kalau iya. nanti lama-lama dia kayak Ethereum. Ethereum itu 1 tahunnya cuma 7%. Udah kayak deposito bank. Ya. Nah, kalau udah 2-3 tahun udah nggak menarik lagi dong. Iya. Nah sekarang ini masih sangat menarik karena sekarang ini tahunnya pun masih belum berubah. BB ini baru rilis tahun 2024 bulan April. Sekarang baru bulan Oktober. Tahun aja masih belum berubah. Jadi ini masih hot, masih baru. Kita masih komunitas awal. Gitu. Oke. Paham, Ada Pak. lagi yang mau Paham, terima kasih. Yang mau ditanya lagi silakan. Gak apa-apa, kita sekarang ngobrol total ya. Memang judulnya lagi ngobrol-ngobrol ini. Oke, kalau nggak mau tanya, malu-malu saya yang mau tanya. Jadi Elora sudah paham, tutup mic, Pak Dedeng. Ada yang mau ditanya lagi, Pak Dedeng? Belum, Pak. Udah saat ini Oke, udah paham. saya tutup mic. Ibu Forisa, ada yang mau ditanya? Yang paling aktif di grup nih, Bu Forisa ini. Nah, sekarang waktunya bertanya. Lanjut Pak, lanjut. Thank you. Lanjut. Mantap. Yang aktif-aktif nih yang hebat-hebat. Oke, kemudian Legiman ini juga cukup aktif nih. Saya sering lihat jempol-jempolnya Legiman di grup nih. Kasih jempol mulu. Pak Legiman gimana? Ada yang mau ditanya? Udah. Terima kasih. Udah Nanti tahu, kalau udah. cara-caranya, ya kalau caranya nanti tinggal kumpul-kumpul aja sama teman-teman yang udah tahu ya, gampang kok. Iya, Sekali 2 kali aja iya, Dit. paham. Ya, makasih Pak Legiman ya. Ya, Oke, iya, thank you. oke, Dit. Ron, jazakumullah. Oke, kemudian Ibu Lestari, ini sering juga nih WA saya nih. Hobinya jual koin. Saya lagi nyetir jual koin terus nih, Bu Lestari.
Ya, jangan sayang-sayang ya koinnya dijual ya. Nanti kalau jadi 100 rupiah nyesel loh. Karena nih bulan depan ini akan ada Wow Summit nih. Ya, akan ada investor besar yang MOU bernama Jim Rogers. Jutaan dolar mau beli BB. Siapa tahu tuh The Betul, Moon Bib. ya bisa bisa jual lagi. Lestari, ada mau tanya Lestari? Bu Lestari? Nggak respon, ya nggak apa-apa. Thank you Mike for coming. So Ibu Nafiani, itu Ibu Lestari udah buka mic tuh. Mau tanya nggak? Atau mau Enggak jual Pak, koin? udah sudah paham Pak. Oke, Kemarin sudah. oke. Ya, Koinnya jangan gampang dijual ya, sayang ya. belum dijual. Bagus. Ya. Oke, Ya, Pak, terima kasih. Terima kasih. sama-sama. Kalau boleh dijual kalau naik. Kalau naik dijual. Kalau nggak naik jangan dong. Udah capek-capek kan. Nah nanti tuh kalau mau Eh, pas 5 rupiah naik 8 rupiah jual nggak apa-apa. Dikit-dikit. Boleh. Yang penting kalau jual pas lagi naik ya. Jangan pas lagi turun dijual. Kan sayang. Pak Legemian gimana? Sepertinya mau tanya. iya, itu Bib. Itu rencana Binance ke Binance iya itu bulan depan. Ya, Binance secara price sudah ada. Kalau lihat di Binance, BB udah ada pricing di sana, cuman belum bisa di trade. Nah, untuk trade-nya memerlukan kalau nggak salah 200.000 holder. Sedangkan sekarang Oh. kalau kita buka di Arbiscan, kita baru hampir 40.000 holder. Jadi masih kurang 160.000 lagi. Tergantung kita lah. Oh. Kita ya, kitanya membesarkan komunitas ya insya Allah Wow Summit nanti komunitas makin besar ya. Karena saya pun lagi gencar untuk membesarkan komunitas bersama teman-teman juga. Semuanya saya harap seperti itu. Walaupun masuk 100.000 BB nggak apa-apa. Yang penting nyawanya kripto itu adalah komunitas. Ya, semuanya bisa dicek tuh di Arbiscan ya, masukin smart contract-nya. Tapi sepertinya sudah Binance-nya udah memberitakan. Pricing-nya udah ada, cuman ditulis belum bisa di-trade. So ini sudah inilah. Tapi yang paling dekat dengan OKX kayaknya, karena Wow Summit ini ada OKX. OKX itu nomor 3 dunia juga. Jadi Binance confirm akan masuk, Coinbase akan masuk, OKX akan masuk, nomor 1, 2, 3 dunia akan masuk, cuman tinggal tunggu timing aja dalam waktu dekat ini. Paham ya? Yang paling penting begini, Oke, Bib, yang paling paham, ya, paham. yang paling penting gini, yang paling penting nih logikanya. Ketika masuk di Binance nanti, koinnya meroket harga 100 rupiah, pertanyaan saya di dompet kalian ada berapa BB? Ataukah cuman nggak ada atau gigit jari? Nah itu yang paling penting. Sekarang ini persiapkan semaksimal mungkin ketika nanti naik to the moon, kita punya BB. Jangan sampai nanti waktu harga naik kita nggak punya BB. Itu yang jadi masalah. Paham ya? Sekarang kesempatan kita sampai nanti waktunya setelah Wow Summit, masuk OKX, masuk apa, komunitas makin besar, harga semakin to the moon, project gamenya semakin ramai, kemudian penyerapan koinnya untuk project itu semakin besar. Pertanyaan saya, kalian punya berapa BB di dompet? Jangan kita heboh-heboh, exciting, hore, masuk masuk Binance, hore, tapi lihat dompet kosong. Lakukan langkahnya Pak Dedeng, lakukan langkahnya Bu Novi, lakukan langkah mereka yang mereka believe. Karena proyek-proyek ini ya kan kita perlu believe. Tapi belief-nya bukan belief ngaco, belief yang berdasarkan data. Kita perlu percaya ini akan menjadi sesuatu yang hebat. Di atas kertas ini sudah oke semuanya. Ya, yang mau bersama saya nanti Oktober ke Thailand nanti akan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kehebatan BB itu ya. Ada yang mau tanya lagi silakan, kalau enggak saya mau tanya lagi satu-satu. Ada Pak, saya tanya Pak. Oke, Pak Dedeng, monggo. Pak Reza, berkenaan dengan akan diadakannya Wow Summit ini tanggal 10 November, itu yang saya tanyakan, apakah itu khusus acaranya BB atau semua kripto, Pak? Oke, pertanyaan yang bagus.
Acara itu dimulai tanggal 10, 11, 12. Wow Century Summit ini acara kripto dunia ya. Yang biasanya ada di Hong Kong, ada di Dubai. Sekarang tuan rumahnya adalah Thailand. Tapi BB menjadi sponsor utama di sana. Contoh sepak bola dunia kemarin di Qatar, sponsor utamanya adalah BB Coin gitu loh. Keren nggak? Oh, iya. Ya, tapi di tanggal 10 secara khusus BB di tanggal 10. Khusus BB saja, nggak bisa orang lain. Nah, 11 12-nya acara dunia yang berkumpul di situ. Khusus BB-nya tanggal 10. Bagi yang mau ikut acara khusus itu, pastikan Anda staking 8 juta BB. Yang mana nanti Anda ambil foto di sana, belakangnya BB, karena di sana nanti stage-nya semuanya BB semua itu. Jim Rogers akan bicara, di bawah, di belakangnya ada BB. Mungkin kalau ada presiden siapa, ada Barack Obama, ada ini datang siapapun tokoh dunia, semuanya belakangnya BB. Kenapa? Karena BB sebagai sponsor utama kripto, acara kripto dunia. Jelas? Oke. Satu BB lagi, akan, Pak. Oke. jadi BB akan dikenal semua orang. Gitu. Mantap, Pak. Oke, Ya, terima kasih iya. jawabannya, Pak. Boleh tanya lagi, Oke. Pak? Boleh, bebas. Yang kedua, biar ini mewakili teman-teman. Nih, Pak, khusus untuk BB ini, saya dapat simpang siur, ya, yang membuat kita ini menjadi ragu. Ya, saya mohon penjelasan secara clear, betul-betul paham semua teman-teman bahwa BB itu buatan Malaysia atau Cina. Oke. BB itu developernya Cina, bukan Malaysia. Malaysia itu saya direferral sama Pak Zamri. Kemudian Pak Zamri berkawan sama Dr. Syafiq. Dr. Syafiq direferral sama Pak Zamri. Jadi Dr. Syafiq itu downline-nya Pak Zamri. Yang karena ngelihat proyek BB ini keren, maka Dr. Syafiq bergabung. Dr. Syafiq juga begitu, direferral sama Pak Zamri. Jadi semuanya itu downline-nya Pak Zamri. Kalau bicara secara MLM nih. Nah, mungkin kalian punya historical tentang orang-orang itu di BO atau apapun kan. Jadi sehingga dianggapnya ini punya Malaysia, bukan. Karena justru ini keren, semuanya pada berhijrah, semuanya tobat, semuanya ke sini. Jelas? Ya, betul. Nah, biar teman-teman pada paham, jadi saya mewakili. Tolong Karena Pak Reza betul-betul mengklirkan masalah ini. Iya, saya tahu, paham. Saya paham arahnya kemana. Karena kalau Malaysia biasanya BO gitu kan, I know. Betul, Pak. Iya. Iya. Jadi saya manusia yang tidak pernah ada di BO. Jadi saya paling anti BO. Ketika saya menjalankan ini adalah proyek yang aman 100%, bukan BO. Tapi punya resiko nggak? Punya. Resikonya di mana? Naik turun harga. Naik. Iya, ya wajar turun naik. Bitcoin aja dari 1 miliar turun pernah jadi 300 juta kok. Iya, sekarang naik lagi. Kalau namanya kripto pasti naik turun volatile dalam waktu pendek. Panjang dia akan naik gitu. Jelas ya? Saya akan klarifikasi semuanya yang ada di sini. Oke, clear Pak, Oke. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama Pak Dedek. Hebat. Silakan teman-teman yang bertanya Pak. Itu Bu Forisa bilang suaranya putus-putus. Nanti Pak Dedeng jelasin ya. Ataupun nanti ini akan ada rekamannya, nanti bisa di-share ya, oke? Ya, pokoknya yang nggak jelas bisa tanya sama yang udah jelas. Sekarang saya mau tanya lagi satu-satu nih. Pak Dedeng saya bisukan ya. Oke. Sudah sampai Forisa, sudah Lajiman, sudah Lestari, sudah. Bu Novi, clear? Iya, insya Allah udah clear. Lanjut. Mau tanya? Enggak. Jadi semua yang ada di ruangan sini kalau mau tanya jangan sama yang nggak ngerti. Tanya sama saya. Karena saya kalau nggak ngerti saya tanya sama atasan. Kalau sekalian saling tanya nanti saling negatif. Karena sama-sama nggak ngerti ya. Penting ini. Ya, harus tanya sama jalur yang benar.
Jangan jalur yang salah. Kalau mau gosip-gosip boleh. Terus gosip-gosipnya tanyakan ke saya. Ya, jadi sekalian punya energi yang positif. Oke. Kemudian Om Harto. Ada pertanyaan, Om? Oke, Om Harto tidak respon. Nah, ini Raja Abdullah nih. Yang biasanya bercanda-bercanda terus sama saya, sekarang lagi tegang nih, nggak pernah mau bercanda nih. Kenapa ini? Bang Dola, gimana Bang Dola? Oke. Ya, sementara clear, Pak. Clear. Masih bisa bercanda lagi? Bisa. Keren. Oke, semoga anak cepat sehat ya. Oke, Ya. lanjut. Ada pertanyaan nggak? Sementara clear. Very Nyimak good. dulu, nyimak. Ya. Oke, nanti saya di Jakarta sekolah lagi ya. Siap. Oke, good. Oke, Om Harto sudah siap mic tuh. Ada pertanyaan nggak? Ya itu tadi saya tanyakan apa ada layar 7, 8, dan 9 itu aja tadi yang pertama. Oke. Karena Tadi kan saya udah selama jawab. ini kan udah dijawab kan sama Pak Reza kan. Nah karena kan takutnya, kita nggak tahu robotnya, tahu-tahu seperti ini kan orang pada kaget ya kan. Ya seperti halnya saya sendirilah, kemarin saya habis deposit 1 juta, tahu-tahu seperti ini. Waduh Pak. Yang jadi masalah adalah pendampingnya belum ada, makanya udah 3 hari ini saya nggak lakukan apa-apa. Karena saya nggak ada pendamping Oke. dananya, Pak Habib. Makasih. Oke, masalah pendamping. Jadi begini, kalau kalian punya 10 akun yang kalian mampu dikasih pendamping, pendamping itu pun nggak usah semuanya diputar-putar. Itu Pak Dedeng tahu tuh caranya tuh. Yang nggak mampu ya udah didiemin aja dulu, nggak usah dipaksain. Nanti lama-lama udah cukup poinnya, karena kan sekarang gede tuh hasil persennya. Nanti lama-lama cukup, baru yang gede itu baru bisa diklaim. Jadi sabar aja, banyak yang seperti itu. Bukan masalah Anda aja, masalah satu dunia nih. Jadi sekarang ini yang bisa diklaim, diklaim. Kalau kayak Bu Novi itu bisa putar-putar aman tuh, aman ya. Ya gitu ya. Pak Dedeng juga bisa diputar-putar aman. Cuman yang 7 juta aja mungkin sekarang ini Pak Dedeng udah jumlah koinnya udah berapa? Yang dikumpulkan itu yang pendamping udah berapa? Pendamping itu Total. pendamping itu total 12 Pak. Yang karena yang 7,5 belum bisa Pak. Jadi yang Loh, muter-muter yang pendamping 12 kan udah bisa 7,5 buat klaim. Ya, yang 12 juta totalnya kan saya paling besar yang setelah 7,5 7,4 itu ada yang paling besar 2 juta Pak per akun. Itu masih bisa. Bukan, sebentar. Pertanyaan saya, staking akun yang paling besar berapa juta BB? 7,5 Pak. Oke, sip, paham. Koin pendampingnya ada 12 juta. Ya cukup atuh. Enggak, pendampingnya saya hanya 2 juta Pak. Oh, saya dengarnya 12 juta tadi. Pendampingnya Pak Dede kalau dikumpul Atau itu hanya 2 yang juta. tadi Nggak, kalau pendamping kumpulin semua jadi satu, itu berapa Ada juta? 2 juta. hanya 2 juta Pak. Hanya 2 juta Pak. Ya udah, Ya, yang yang 7 juta jangan yang 7 juta nggak usah diklaim dulu. Belum bisa. Fokus sama yang bisa 7 diklaim dulu. Ya, Ya. yang setelah 7 juta itu paling besar 2 juta Pak. Bawahnya. Ya udah, Jadi yang bisa. itu diklaim-klaim. Yang itu diklaim-klaim Hanya dulu satu, kan Pak. banyak. Kan Iya, banyak hanya tuh. satu akun aja yang belum. Yang Nggak lainnya apa-apa, bisa Pak. Itu insya Allah 2 minggu lagi udah bisa diklaim itu. Lihat aja, Ya, putar-putar sekarang aja. saya kumpulin dulu Pak. Saya kumpulin dulu. Kumpulin Yang Ya, pertama karena 2 juta, karena kan 1,5 betul. gitu. Saya paham. Gitu. Kumpulin Karena dulu Pak. karena kan Pak Dedeng punya banyak akun tuh, ada 13 sampai 15 Ya, akun. Ada 13 akun, Aman yang itu. satu Aman. belum bisa. Iya. Tapi Perlu tadi waktu saya paling coba, enggak. Pak Reza, yang satu tadi saya lihat ada yang masih harian, Pak. Bisa dibuka harian. Harian kemarin sempat ditutup, sekarang dibuka kembali. Karena Ya, mungkin saya buat tanya, bantuin. Nah, jadi bisa Betul. tuh. Ya, tapi kalau harian tidak perlu koin pendamping ya. Iya, iya. Betul. Harian, dengar-dengar teman-teman ya, harian tidak perlu koin pendamping. Karena nanti kalau sudah waktunya klaim, jangan klaim dulu, rilis dulu di bawahnya. Betul, betul, Rilis betul. baru klaim. Iya, Nah, iya. ini solusi juga bagi teman-teman nih, yang harian tidak perlu koin pendamping. Jelas ya? Iya,
Iya, iya. Oke, oke. Yuk, lanjut. Saya udah jalan per hari ini, saya ada jalan nih harian, Pak. Saya juga baru tahu hari ini ada lagi karena kemarin Bro Ada. Ivan sempat Iya. bilang yang harian itu ditiadakan, tapi Bro Iya. Ivan belum umumin sama-sama saya diadakan kembali. Mungkin Iya. karena menjadi solusi buat teman-teman ini. Betul. Per hari ini, Pak. Hari ini tadi ada. Karena satu Ya, akun ya, saya ya, sudah bagus. masuk tadi. Ya. Ya, dan harian tidak perlu koin pendamping. Nanti tekniknya hanya rilis dulu saja baru klaim. Karena kalau Iya. rilis kan udah masuk di dompet. Jadi dia jadi Iya, pendamping. Jelas ya? Betul, betul. Iya. Yes. Oke, saya sebentar. Saya ada Zoom lagi nih. Ada lagi nggak pertanyaan kira-kira? Saya cukup, Pak. Teman-teman mungkin Cukup ada. ya. Karena kalau Bang Yepi bisa tanya sama Pak Dedeng, ini grup-grup yang bisa sama Pak Dedeng semua. Ya, Bu Novi bisa sama saya, Pak Raja Abdullah bisa sama saya, ya kan, Mbak Mila bisa sama saya, semua terkontrol dengan baik nih. So, positifkan grup kita sekarang, oke? Cukup? Halo? Halo, halo? Halo. Cukup Ya, jelas, halo. cukup jelas. Cukup jelas ya? Cukup, cukup. Ya, oke, terima kasih ya. So, meeting saya akan tutup. Nanti minggu depan gua telah ngobrol-ngobrol lagi seperti ini ya, yang di luar presentasi ya. Sekalian semuanya sudah semangat ya? Sudah semangat belum? Siap, semangat. Terima kasih, Pak. Semangat ya. Ini Yuk. proyek terbaik loh. Yang insya Allah seumur hidup saya baru pertama kali proyek seperti ini. Nikmatin, banyak-banyak berdoa, positif. Ya, karena ini benda yang baru, beda cara mainnya dengan BO memang ya. Tapi nanti lama-lama kita akan paham ya. Insya Allah kita akan lebih paham ya. Sebulan Ya. 2 bulan lagi udah jadi pakar semuanya, oke? Oke. Apa-apa base komunikasi dengan saya ya. Jadi jangan ngegosip sendiri, akhirnya nanti sama-sama negatif ya. Ngomong sama saya, insya Allah saya akan kasih pencerahan, oke? Terima kasih. Oke. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy